Halo, bertemu lagi dengan saya Ida. Hari ini aku mau sharing tentang tuntunan ilahi. Ini ada satu rema yang saya terima selama seminggu ini. Oke, kita akan buka sama-sama di Lukas 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 8. Oke? Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi nelayan-nelayan itu sudah selesailah membasuh jalannya, bersihin jalannya, kayak gitu. Nah, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Tuhan Yesus naik perahu dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Oke, kemudian lanjut. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam loh kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahunya yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, ayat ini tuh menegur saya sekali gitu ya. Jadi kalau kita tahu Simon itu seorang nelayan, udah pasti dia ahli, udah pasti dia jago, dia tahu angin berhembus kemana, dia tahu tempat-tempat yang akan ada ikannya itu mana, karena hidupnya adalah nelayan, jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Nah, satu kali dia udah lelah semalam-malaman dia mencari ikan, dan saya rasa nggak mungkin dia hanya tengok satu tempat, dia udah berupaya mengerahkan semua tenaganya untuk mencari ikan gitu. Dan semalam-malaman dia mencari ikan dan tidak mendapat apa-apa. Dan dia memilih untuk udah lelah kan, pengennya istirahat aja, pengennya bersihin jalannya, kemudian istirahat, pulang mungkin tidur gitu karena udah lelah. Besok coba lagi kayak gitu. Tapi satu kali ada pribadi yang luar biasa yang masuk dalam perahunya, yaitu Yesus. Dan Tuhan berkata, Tuhan mengajar banyak orang di perahunya Simon ini. Nah, setelah Tuhan selesai berbicara, Tuhan tahu, oh Simon ini tidak ada yang Tuhan tidak tahu atas hidup kita. Tuhan tahu mungkin Simon ini aduh mikirin kok nggak dapat ikan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Simon ini, "Simon, bertoraklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu." Ya, kalau mau ngikutin logika, Simon bisa aja protes, "Tuhan, udah aku coba, nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin ada ikan jam segini, nggak ada, nggak mungkin. Teori-teori, keahlian terus kecerdasan kita, pengetahuan kita terkadang itu akan menghalangi sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan itu terjadi. Karena apa? Nggak masuk dalam logika kita, nggak masuk, itu nggak make sense gitu ya. Tetapi setelah mendengarkan firman Tuhan, satu hal yang luar biasa yang Simon lakuin, di tengah segala skill dan kemampuan dan keahliannya, dia berani merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mau diajari. Oke, aku memang seorang nelayan yang handal, yang luar biasa, yang skillful, tapi nggak ada salahnya kalau aku denger aja pribadi ini, guru ini ngomong apa. Kemudian dia memilih untuk taat dan dia menebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi kita baca sekali lagi, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Kemudian di ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, saya sebut ini divine guidance.
ya, tuntunan ilahi. Kalau Tuhan sudah berfirman sekalipun itu nggak make sense, tapi ketika kita udah dapat sesuatu dari Tuhan, ketika kita lakuin, itu akan menjadikan satu yang berbeda. Itu akan menjadikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kisah lagi, kisah Naaman. Kita baca ya di 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman itu adalah seorang panglima Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Wow, Naaman itu luar biasa. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Wah, ini panglima besar, mighty man gitu ya. Dia seorang pahlawan dalam bangsa itu. Tetapi orang itu, seorang pahlawan, sakit kusta. Dia sakit kusta. Dia sakit kusta. Kemudian singkat cerita, dia ketemu sama yang namanya, dia mengirim surat kepada Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berkata gini, kalau kamu mau sembuh, kamu harus mandi, ceburkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Saya nggak tahu, saya belum pernah ke Holy Land, saya belum pernah melihat sungai Yordan. Tetapi buat Naaman adalah, boleh nggak sih nggak usah ke sungai Yordan gitu? Mungkin mandi di mana, atau minum apa, atau gimana cara yang lebih itu? Aku nggak mau mandi di sungai Yordan 7 kali. Mungkin tempatnya kurang bersih atau kurang nyaman untuk sebagai seorang panglima besar kayak gitu. Dan apa? Waktu itu panaslah hatinya. Harga dirinya itu sebagai seorang panglima dan pahlawan besar itu kayak terinjak-injak. Masa aku harus mandi di sana? Masa aku harus melakukan itu untuk sembuh? Kemudian ada satu orang yang ngomong, ya Tuhan, kalau memang itu bisa menyembuhkanmu dari kusta, kenapa? Apa sih susahnya cuma mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan itu? Kemudian setelah berpanas hati, akhirnya Naaman berani merendahkan hatinya. Terus dia mulai taat pada guidance itu, dan dia benar-benar mengalami kesembuhan. Nah, satu message dari 2 kisah ini adalah seberapa banyak kita berani merendahkan hati kita untuk Tuhan didik, untuk Tuhan pimpin gitu. Mungkin ya ada suami istri di tempat ini, suaminya udah pintar sekali gitu, suaminya udah jago, expert, berkemenangan, prestasinya luar biasa, sampai tidak mendengarkan istri ngomong apa kayak gitu ya. Dan satu kali ketika istri berbicara apalah kayak gitu, dan ternyata istri-istri adalah tiang doa. Tuhan seringkali dikasih kepekaan buat seorang istri untuk menyampaikan sesuatu kepada suaminya, dan mungkin itu akan menyelamatkan suaminya dari keputusan yang salah. Atau seorang anak yang mungkin lebih pintar sekali daripada orang tuanya, dan kau tidak lagi mendengarkan apa kata orang tua. Dan hari ini ya, tuntunan ilahi itu bisa dari manapun. Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita lewat firman-Nya. Tuhan bisa berbicara hidup kita lewat setiap teguran, didikan pemimpin-pemimpin kita, orang tua rohani kita, sahabat kita, teman kita. Dan kalaupun mungkin itu hal yang mungkin nggak masuk akal sekali, di luar logika dan pengetahuan kita, tetapi kalau kita berani taat, mungkin itu akan mengubah keadaan kita. Jadi satu hal yang luar biasa, kalau kita mengalami satu yang namanya tembok besar, kita mengalami satu yang namanya pintu tertutup, kita mengalami satu yang namanya kondisi yang kita nggak tahu harus berbuat apa, maju salah, mundur salah, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan tuntunannya dalam kehidupan kita. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Selama kita mengandalkan Tuhan, aku percaya ada keselamatan, ada proteksi ilahi, ada pagar perlindungan Tuhan di sekeliling kita yang membuat kita tidak akan terjatuh. Oke? Hal yang gak nyaman boleh terjadi, karena Tuhan aja ngomong, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau menuntun aku di padang yang berumput hijau, Engkau menyegarkan jiwaku, Engkau membawaku ke air yang tenang. Bahkan kadang juga Tuhan membawa kita kemana? Lembah kekelaman. Tetapi di dalam lembah sekalipun, selama ada Tuhan, kita pasti selamat. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di tengah pertempuran, kita
ada blessing untuk kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Dalam setiap perjuangan kita ada blessing. Pialaku penuh melimpah. Artinya menang, menang, dan menang. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.